Hai Bun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Nah, temenin lagi hari ini aku masak-masak ya teman-teman. Tapi sebelumnya aku mau bersih-bersih meja dulu. Ini tuh ada getah bekas jantung pisang dan aku sikat-sikat dulu pakai sikat cuci piring gitu ya teman-teman. Kemudian aku lap-lap sampai bersih. Nah, udah bersih kan? Mari sekarang kita mulai masaknya. Ini tuh aku mau bikin bala-bala ikan teri gitu ya Bun. Tapi sebelumnya mau aku iris-iris dulu daun bawangnya. Lanjut aku mau ambil tepung terigu. Ini aku pakai tepung terigu biasa aja ya teman-teman, bukan pakai tepung bumbu. Nah ini kira-kira aku pakai 4 sendok makan. Sedangkan untuk bumbunya gampang aja sih, bisa racik sendiri atau pakai bumbu racik ikan goreng. Rasanya itu loh Bun, enak banget. Aku tambahkan juga irisan daun bawang supaya aromanya lebih wangi. Nah ini dia ya teman-teman, aku ambil dulu bumbu raciknya. Setelah itu langsung saja aku masukin ke dalam adonan dan aku kasih air, diaduk-aduk sampai rata. Untuk bumbu raciknya aku pakai sekitar setengah bungkus gitu ya Bun, soalnya kalau semuanya nanti keasinan. Lanjut lagi, ini ada piring kotor, langsung saja aku cuci ya teman-teman supaya di wastafel tidak berantakan dan cucian piring juga tidak menumpuk. Nah ini dia ikan yang aku beli di pinggir pantai. Ini tuh seger-seger banget loh Bun. Emang sih ikan kayak gini tuh banyak durinya, tapi beneran deh rasanya itu gurih dan manis banget. Kalau kata aku sih namanya ikan tembang. Kalau di Kendari namanya tembang ya Bun, tapi kalau di sini orang-orang itu nyebutnya katanya ikan layang. Ikan yang di sarden mungkin ya? Atau bukan sih? Cuman mirip aja kali ya. Dan ini juga ikan terinya ya Bun. Tadi tuh aku beli setengah kilo, harganya Rp15.000. Ikan teri ini paling enak nih dimasak kayak gini nih, bala-bala ikan teri. Aduh rasanya itu loh Bun, enak banget. Apalagi ikan terinya masih fresh, pokoknya bikin makan terus-terusan nambah sampai 1 bakul. Apalagi ditambah pakai sambal tolenjeng, udah deh. Untuk ikan tembangnya aku kasih juga bumbu racik ikan goreng ya teman-teman. Nah sekarang mari mulai kita goreng. Panaskan minyak, kemudian masukin adonannya. Aku penyet-penyet seperti ini ya, supaya nanti hasilnya itu lebih garing. Dimakannya kres-kres, duh enak banget ya Bun. Pakai cabai rawit ijo, rasanya juga nggak kalah enak. Duh pokoknya mah jarang-jarang loh Bun aku makan kayak gini. Karena apa? Kalau ikan teri di pasar itu memang nggak pernah ada sih, bukan jarang, tapi nggak ada sama sekali. Makanya kalau pas ke Pangandaran, inilah ikan yang selalu aku cari-cari. Nah, jangan lupa langsung dibolak-balik ya, supaya tidak gosong. Lanjut lagi ya teman-teman. Nah, setelah ikan terinya mateng, aku tuh lanjut mau goreng ikan. Ini aku pakai minyak bekas goreng teri aja. Langsung aku masukin ikannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pokoknya secukupnya aja ya. Dan langsung saja aku tutup soalnya takut meledos-meledos. Dan sambil nungguin ikannya mateng, ini aku mau sikat-sikat dulu wastafel. Karena ya begitulah Bun ya. Kalau habis ngolahin ikan kayak bau hanyir gitu. Bukan kayak bau hanyir tapi emang bau anyir. Jadi harus selalu digosok-gosok supaya tetap fresh, kinclong dan juga bersih. Sudah selesai, sekarang kita lihat ikannya yuk, jangan sampai dia gosong Bun. Nah ini dia, ikannya sudah mulai setengah mateng. Jadi langsung saja aku balik dan setelah dibalik langsung ditutup kembali. Sekarang aku mau bikin sambal terasi ya teman-teman. Ini maaf ya, untuk video iris-iris bawangnya ternyata nggak ke kamera Bunda, videonya ke off gitu. Nggak apa-apa lah ya, alhamdulillah ini ikannya juga udah mateng. Nah sekarang aku mau bikin untuk sambalnya. Aku pakai cabai rawit, cabai merah, kemudian terasi, bawang merah juga digoreng sampai mateng, sampai kering gitu loh Bun, supaya rasa sambalnya itu enak. Jangan lupa tambahkan gula merah secukupnya, garam dan juga penyedap. Kalau nggak suka penyedap, di skip aja ya. Setelah itu diulek-ulek sampai halus. Nah ini dia Bun, kita colek-colek dulu ya. Berasa-asa rasa apa? Enak gak sih? Oke lanjut lagi ya teman-teman. Ini tuh panci kotor karena barusan sebenarnya aku tuh habis masak nasi. Cuman memang gak aku kamera karena riweuh gitu ya Bun. Soalnya di depan lagi ada yang kerja. Nah lanjut lagi. Ini aku mau ngerebus jengkol. Sebelum direbus, ini jengkolnya aku belah-belah dulu ya, supaya nanti matangnya itu lebih merata. Jadi jengkol tuh sebelum digoreng, kalau aku sih lebih suka direbus dulu, soalnya jadi empuk gitu loh Bun. Kalau jengkolnya langsung digoreng itu suka keras, nanti kalau udah dingin jadi semakin keras. Nah sekarang aku mau metikin kangkung yang aku beli di pasar seharga Rp1.000 satu ikatnya. Murah banget kan Bun, ini tuh kangkung sawah, kangkung merah, tapi walaupun warnanya merah,
Rasanya tetap enak ya bun, gak kalah kok enaknya sama kangkung yang warnanya hijau. Malah aku mah lebih suka kangkung yang kayak gini. Daripada kangkung cabut, kalau ditumis itu berlendir gitu ya bun. Nah kalau kangkung kayak gini mah lebih garing, lebih crunchy, aduh bahasanya. Pokoknya mah lebih endolite sonata gitu kalau kata aku sih, tapi tergantung sih selera masing-masing. Nah setelah dipetik-petik, langsung saja aku cuci sampai bersih. Aku masaknya satu ikat aja deh, yang satu ikatnya buat besok pagi, buat sarapan. Soalnya kalau kebanyakan juga malah nggak enak ya bun, enaknya itu makannya sedikit-sedikit. Budget 25.000 sehari, kalau menurut aku sih cukup-cukup aja sih kalau masakannya sederhana. Kalau makanannya mewah ya pasti nggak cukup, tapi itu di luar bumbu ya bun, 25.000 cuman untuk lauk pauknya aja. Nah ini sudah aku siapkan bumbu untuk numis kangkungnya, ada bawang merah, bawang putih, cabai, dan aku kasih terasi sedikit. Kebetulan jengkolnya juga udah setengah matang, langsung saja aku masukin ke dalam minyak panas ya, digoreng sampai empuk. Nah ini dia bun, sudah matang. Tinggal diangkat, disajikan di atas piring, dicoel-coel pakai sambal terasi yang tadi. Aduh, udah gak sabar nih pengen makan. Nah sebenarnya kayak gini aja nih udah pas banget ya. Nah sekarang lanjut lagi bun, aku tuh mau ngerebus dulu kepala sama tulang ayam gitu. Buat siapa? Siapa lagi kalau bukan buat anak bungsu alias kucing. Kompornya sedikit berminyak, jadi aku lap-lap dulu ya supaya bersih. Pokoknya mah kalau masak reget itu nggak betah bunda. Jadi pengennya selalu bersih. Nah sekarang aku mau numis kangkung. Pertama-tama ini aku panaskan minyak secukupnya aja. Setelah itu aku masukin bumbunya yang sudah aku giling tadi, diaduk-aduk sampai wangi. Setelah itu langsung saja aku masukin kangkungnya. Tapi ini pancinya aku ambil dulu ya teman-teman. Soalnya aku baru ingat ternyata aku belum bikin sayur buat Dede Prana. Barusan suamiku udah ngiris-ngirisin bawang merah dan juga bawang putih karena sayur ini tuh mau dimasak sop gitu. Pokoknya mah sayuran sederhana lah. Bumbunya juga sederhana lah ya bun ya, cukup bawang merah dan juga bawang putih. Nah ini sayurannya aku iris-iris dulu. Ini tuh sayuran yang aku beli di pasar minggu lalu, waktu hari Kamis kayaknya. Dan sampai sekarang masih ada. Sayurnya mau aku semuain aja ya, kagok juga kalau cuman sedikit. Nah nanti bisa dimakan sama aku buat sore. Kalau anak-anak pasti nggak mau makan, yang makannya cuma Dede Prana sama aku doang. Kembali lagi ke kangkung, ini mau aku kasih bumbu ya, ada garam, kaldu, dan juga gula pasir. Setelah itu diaduk-aduk, kemudian matikan kompor, karena ini udah matang ya teman-teman. Mari kita bikin sayur buat si bocil. Ini aku panaskan minyak, kemudian ditumislah bawang merah, bawang putih. Setelah itu masukin sayurnya, ini udah aku cuci ya bun sebelumnya. Nah untuk bumbunya supaya simple, aku cuman pakai bumbu racik sayur sop. Tapi aku tambahkan lagi gula pasir sedikit aja supaya rasanya itu lebih balance gitu ya. Dan aku masukin juga air agak banyak supaya nanti bisa dimakan sama kuahnya. Udah kayak gini aja bun, sayurnya siap disajikan. Nah ini dia ya menu masakanku hari ini.